mengajak Anda untuk melihat kira-kira seperti apa wajah baru dari New Normal Wedding. Sekali lagi buat Anda yang mau melangsungkan pernikahan nih ya, seperti apa protokol kesehatannya dan apakah masih boleh dan apakah ada MC-nya yang bisa, ada banget. Nah, nih Anda bisa lihat liputannya yang terakhir dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya pemirsa, cuma di Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Bye, stay safe. Kini calon pengantin tak perlu resah melakukan prosesi resepsi pernikahan di saat pandemi seperti ini. Memasuki new normal, pesta pernikahan diatur tetap melakukan protokol kesehatan. Mulai dari petugas wedding organizer, MC, entertainer, tamu undangan, sekaligus kedua mempelai wajib menerapkan protokol kesehatan. Kala itu, alunan musik mengiringi kedua mempelai menuju kuade dengan diiringi lagu dan penari. Namun, itu hanyalah simulasi wedding new normal. Tampak juga para tamu undangan yang menghadiri acara dengan mengenakan masker. Tempat duduk pun dibuat berjarak sekitar 1,5 meter. Tidak terlihat lagi penyajian makanan secara prasmanan. Dalam penerapan wedding new normal, SOP yang berbeda juga diterapkan pada tata letak dan dekorasi. Seperti kuade dibuat bertingkat untuk jarak antara tamu dan mempelai. Selain itu, tampak berbeda pula pada dekorasi kirap pengantin, pemberian ucapan selamat kepada mempelai, tatanan hidangan, dan sajian, yakni tidak ada lagi salaman dan makan prasmanan. Ini kita bisa melihat bahwa pada saat protokol masuk itu kami nilai sudah bagus, meskipun mungkin karena ini baru simulasi mungkin untuk jumlah wastafel cuci tangan, mengingat dengan luas gedung seperti ini, kapasitas yang cukup besar, harusnya tempat cuci tangan juga harusnya cukup banyak, sehingga dari tamu-tamu tidak terjadi antrian. Karena kalau tadi hanya satu, saya yakin akan terjadi antrian. Tapi ini mungkin hanya simulasi ya, baru simulasi, sehingga nanti kedepannya bisa istilahnya diperbaiki lebih banyak lagi untuk tempat cuci tangan. Untuk antrian tadi, antrian masuk sudah bagus, jarak sudah ada, kemudian dengan teknologi barcode kita mengurangi kontak ya, undangan, karena itu sudah bisa kita hindari. Kemudian juga pada waktu tadi antri masuk juga sudah bagus, hanya saja kalau melihat tadi ada alur yang diperhatikan, bahwa alur kalau bisa di satu alur, sehingga tidak ada terjadi papasan. Sehingga pada waktu kita papasan, maka resiko untuk terjadinya penularan besar. Makanya bisa dijadikan satu alur, sehingga pada waktu kita jalan, kita udah tahu pasti saya harus kesini. Sehingga kalau saya lihat secara keseluruhan sudah bagus, dalam artian bahwa dari pihak WU kemudian dari pihak gedung sudah menyediakan istilahnya fasilitas yang memadai. Cuma mungkin ada satu juga tambahan untuk dari pihak gedung tadi disampaikan oleh salah satu klien tadi, bahwa ini parkir kemudian juga akses menuju ke atas, liftnya tidak ada yang menjaga. Nah itu mungkin bisa bisa dijadikan suatu masukan bahwa ada petugas yang satu menjaga antrian, yang kedua membantu menekankan tombol. Mengapa? Tombol lift adalah salah satu fasilitas umum yang sering dipegang dan berisiko untuk menular. Meskipun kita sudah cuci tangan, adalah pada satu sirkulasi tertutup, maka risiko untuk penularan memang sangat tinggi. Tetapi dengan dibuat suatu istilahnya mungkin ada pengaturan ventilasi, sirkulasi, bisa open sirkulasi, bisa kita menurunkan itu dengan catatan tadi pihak dari manajemennya, dari WO-nya, dari panitia maupun dari undangan harus taat dengan protokol kesehatan. Pakai masker, kalau undangan mungkin nggak pakai sarung tangan ya, tapi minimal face shield segala macam dipakai, insya Allah. Melihat tatanan yang telah diatur dalam pesta pernikahan new normal, salah satu tamu undangan, Dr. Ponco Nugroho, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Surabaya ini, turut berkomentar. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan sudah tepat. Ia pun juga menyarankan
agar memperbanyak wastafel di titik area, hingga sebaiknya pintu hall gedung tidak ditutup, melainkan dibuka saja, agar sirkulasi udara tetap bisa keluar masuk demi pencegahan COVID-19. Seperti yang tadi saya jelaskan di atas, sebenarnya latar belakang diadakannya simulasi ini adalah kita kepingin memberikan edukasi tentang protap yang sudah kita susun untuk kegiatan new normal di acara pernikahan. Jadi kita sebenarnya sudah membuat protap yang sudah kita komunikasikan juga kemarin dengan instansi pemerintah. Kemarin sih kita ke Dinas Pariwisata Provinsi juga, Mbak. Nah, dengan teman-teman yang ada di pusat itu juga kemarin juga sudah audiensi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kemenparekraf ya. Jadi panggung itu yang biasanya rata-rata umumnya kan lurus aja. Jadi tamu itu bisa salaman di atas panggung utama itu. Nah, sekarang enggak. Jadi panggung kita bikin berundak. Jadi undakan yang pertama itu kita pakai untuk pengantin dan orang tua ataupun besan. Terus yang kedua, undakan yang kedua itu kita pakai untuk jalurnya tamu. Jadi nanti salamannya tidak salaman seperti biasanya, tapi pakai salam gini saja, tapi di trap yang kedua. Nah, kalau ada lagi trap ketiga itu biasanya dipakai untuk kegiatan foto-foto bersama, Mbak. Jadi apa namanya? Andai kan mau foto bersama-sama dengan banyak teman, itu juga masih bisa terjaga secara fisiknya. Jadi seperti yang kita lihat tadi di sana kan ada bersap-sap panggung. Gelaran yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia, SPD Jawa Timur, Diandra Convention Center, serta didukung oleh Celtic Creative, Malik Entertainment, dan ruang foto box ini juga menyediakan hand sanitizer serta wastafel untuk mencuci tangan.